Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan oleh Allah sehat dan masih semangat. Tentunya anak-anak juga berada di rumah tetap harus semangat untuk mengikuti semua pembelajaran baik daring maupun luring. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Pak Fahmi dalam pembelajaran PABB kelas 6 yang kali ini Pak Fahmi akan menjelaskan tema tentang ibadah haji. Anak-anakku sekalian, sebelum Pak Fahmi akan memulai pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Semuanya harap membaca secara bersama-sama sambil kedua tangannya diangkat. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku yang sudah berdoa dengan khusyuk, dengan tenang. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan di dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang tadi Pak Fahmi sampaikan di awal, hari ini kita akan mempelajari tentang ibadah haji. Yang pertama kali ingin Pak Fahmi sampaikan dalam kesempatan ini adalah kita nanti akan mempelajari apa pengertian ibadah haji, apa syarat wajibnya ibadah haji, apa pula rukun-rukunnya haji, dan tidak kalah pentingnya adalah apa hikmah-hikmah dari ibadah haji. Nah, anak-anakku sekalian, yang pertama tentunya kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang nantinya akan Pak Fahmi sampaikan. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian ibadah haji. Pengertian haji jika dilihat dari sudut pengertian bahasanya adalah haji itu sengaja mengunjungi suatu tempat. Jadi menurut bahasa, haji itu mengunjungi suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, haji itu adalah sengaja mengunjungi Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Itulah pengertian daripada haji. Sedangkan dalil yang menunjukkan perintah diwajibkannya melaksanakan ibadah haji terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti
man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan hanya semata-mata karena Allah diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang diberikan kemampuan. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya semua orang Islam berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Ingin tahu kenapa? Karena ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang terakhir setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan yang kelima adalah ibadah haji. Nah, karena ibadah haji ini merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, maka kita harus tahu apa saja syarat-syaratnya wajibnya haji. Di antara syarat-syarat wajibnya haji, yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, mampu atau istita'ah. Itulah 5 syarat wajibnya orang-orang yang mendapat perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kita sudah termasuk muslim, sudah berakal sehat, baligh, diberikan oleh Allah kemampuan, dan kita termasuk orang-orang yang merdeka, maka wajib hukumnya kita melaksanakan ibadah haji. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui syarat wajibnya haji, maka agar ibadah haji yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sah secara hukum, maka harus terpenuhinya rukun-rukun haji. Nah, ini adalah masuk di dalam inti pembahasan haji. Karena kalau salah satu rukunnya haji itu tidak dilakukan alias ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Kalau tidak sah, maka tidaklah mendapat pahala haji. Karena jika rukun haji ini ditinggalkan, tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Apa saja rukun-rukunnya haji, anak-anakku sekalian? Diingat-ingat. Yang pertama, ihram atau niat melaksanakan haji. Ketika orang sudah memakai pakaian ihram, baik laki-laki atau perempuan, maka di situ dia harus memulai untuk berniat melaksanakan haji dengan niat Allah labbaik Allahumma hajjan. Dan disitulah dia memulai untuk meninggalkan semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ihram, yang kedua adalah wukuf. Wukuf itu berdiam diri di satu tempat yang namanya Padang Arafah dan dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelah selesai wukuf, maka rukun yang ketiga adalah melaksanakan tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan tawaf, maka rukun haji yang berikutnya adalah sa'i. Di mana sa'i ini adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Ini sudah dihitung 1 putaran, 1 kali. Dari Marwah kembali ke Safa, ini sudah dihitung 1 kali, dan itu sebanyak 7 kali. Sehingga nanti finishnya adalah di Bukit Marwah. Setelah melaksanakan sa'i, maka rukun haji yang berikutnya adalah tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu adalah memotong beberapa helai rambut, baik pria maupun wanita. Semua calon jamaah haji wajib hukumnya untuk melaksanakan tahallul. Dan yang terakhir adalah tertib, artinya berurutan
dari mulai yang pertama hingga yang terakhir. Itulah anak-anakku rukun-rukunnya haji, yang apabila salah satu ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita memahami apa itu rukun-rukunnya haji, maka bagian akhir daripada pembelajaran kali ini Pak Fahmi ingin menyampaikan tentang hikmah ibadah haji. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita pasti akan mengandung hikmah atau pelajaran yang dapat diambil, termasuk ibadah haji. Nah, apa saja hikmah ibadah haji? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan setelah melaksanakan ibadah haji, maka diharapkan akan muncul dan akan meningkatnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semakin meningkatkan ibadah, terutama ibadah wajib. Contoh, semakin rajin untuk melaksanakan sholat, semakin rajin untuk melaksanakan infak, sedekah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mudah dan senang membantu orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mudah untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Anak-anakku, tentunya kita semua berdoa dan berharap agar kita semuanya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Baik anak-anak, demikianlah materi yang dapat Pak Fahmi sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah Pak Fahmi akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa semua apa yang sudah Pak Fahmi sampaikan dibuat resume yang nantinya akan memudahkan kalian untuk belajar. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang paham, kalian boleh bertanya ke Pak Fahmi atau menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Demikianlah, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Abata alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, dan Pak Fahmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.